Itu kandangnya lepas kandangnya. Seekor harimau Sumatera tertangkap di sebuah kebun warga Desa Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, Kamis pagi. Harimau ini masuk perangkap yang dipasang warga Santim Satgas Polhut serta BKSDA setelah memangsa 4 ekor kambing. Butuh waktu sekitar 8 jam untuk mengevakuasi kandang setelah dokter menyuntikkan bius ke tubuh harimau. Nantinya akan dilakukan identifikasi apakah harimau ini yang telah menyerang warga beberapa waktu lalu. Upaya pengejaran harimau ini sudah berlangsung selama 3 bulan di wilayah teritorialnya. Namun belum bisa dipastikan apakah harimau ini yang memangsa warga atau dikenal dengan jantan nomor 13. Khususnya harimau Sumatera di Suwoh, kita mendapatkan hasil. Satgas sudah berjalan lebih kurang 3 bulan dan hari ini kita berhasil menangkap dan akan kita serahkan kepada TNBBS. Ini harimau yang ditangkap, ini apa ada kaitannya dengan yang berhasil memangsa warga kemarin, Pak? Sampai saat ini kita masih diduga karena butuh identifikasi lebih lanjut. Ini rencana akan dibawa ke Sukaraja, di mana di sana ada kandang untuk harimau. Pemburuan harimau di Lampung Barat intens dilakukan setelah menyerang 4 petani kopi, 2 diantaranya tewas pada bulan Februari lalu. Pada bulan Maret, ratusan warga bahkan membakar kantor polisi kehutanan yang dinilai lambat bisa menangkap harimau yang meneror warga tersebut. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara dibebaskan dari penjara setelah memenangkan gugatan pra-peradilan. Bebasnya Muhammad Erwinsyah, Kepala Inspektorat Lampung Utara ini disambut isak tangis bahagia keluarga dan kerabatnya yang telah menunggunya di pintu keluar rutan Kota Bumi. Pada sidang pra-peradilan itu, hakim memutuskan ada kesalahan prosedur penyidikan oleh kejaksaan. Putusan hakim pra-peradilan untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya seperti apa. Nanti kita penyidik akan menyikapi proses penyidikan tetap dilanjutkan kembali. Itu menurut kami sudah cukup, tapi setelah diuji, ya itulah pendapat dari ataupun putusan dari majelis hakim. Persidangan itu berlangsung dari tanggal 13 Mei, diputus kemarin tanggal 21. Setelah diperiksa selama 7 hari, hasil dari putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Hakim menilai ada prosedur yang salah dilakukan oleh kejaksaan dalam menangani penetapan tersangka dari saudara Erwin. Muhammad Erwinsyah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek jasa konsultasi konstruksi tahun 2021 dan 2022. Menurut jaksa, pada proyek senilai 1,2 miliar rupiah itu, negara dirugikan lebih dari 200 juta rupiah. Sedangkan 2 tersangka lain pada kasus ini masih ditahan dan akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus kejahatan jalanan di Lampung Selatan tinggi. Ini terbukti dari ditangkapnya 28 tersangka selama operasi Sikat Krakatau 2024 yang digelar selama 2 pekan terakhir. 2 tersangka diantaranya adalah wanita. Para tersangka merupakan terlibat kasus pembegalan, pencurian motor, dan pembobolan rumah. Dari para tersangka, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, 14 motor, perabotan elektronik, dan peralatan mencuri motor. Terkait residivis ini yang terjadi di daerah Kalianda, ya, di mana salah satu tersangka ini yang bernama Imron ini hasil penyidikan dari
Satreskrim dan Polsek Kalianda ini sudah bermain di 9 TKP. Polres Lampung Selatan menyatakan bertekad akan memberantas kejahatan jalanan yang selama ini menghantui masyarakat. Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di sekitar lingkungannya. Polisi berjanji akan melindungi dan merahasiakan identitas pelapor. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Para petani padi di sejumlah daerah di Lampung kini memasuki masa panen. Di antaranya terpantau di Desa Yosomulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Menurut petani, hasil panen tanaman padi musim ini terbilang baik dan rata-rata per hektarnya bisa mendapatkan 5 hingga 7 ton gabah. Namun sayang, pada musim panen setelah lebaran ini, harga gabah justru anjlok. Harga gabah saat ini Rp4.600 per kilogram. Harga ini jauh menurun dibanding akhir tahun lalu yang mencapai di atas Rp6.000 per kilogram. Turun. Harga gabah saat ini petani hancur, Pak. Akses jalan susah, memanen padi susah, kita mau ngeluarin lumbung padi juga susah, Pak. Harga sekarang ini berapa? Harga sekarang hancur. Sekarang 46, 47 sekarang. Semula harganya berapa? Semula awal panen itu 62, 63 itu. Anjloknya harga gabah juga dikeluhkan para petani di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pringsewu. Harga gabah di daerah ini kini di kisaran Rp4.500 per kilogram. Padahal pada masa panen sebelumnya, harga gabah tembus Rp7.000 per kilogram. Anjloknya harga gabah menyebabkan para petani terpuruk. Menurut mereka, harga gabah saat ini tidak sebanding dengan biaya pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan yang kian melambung. Meski hasil panen melimpah, namun para petani menyatakan tidak untung banyak akibat harga gabah murah. Petani sekarang itu menjerit karena untuk biaya operasional, untuk pengelolaan dari tanah sampai tanam, sampai dari segi pemupukan, beli obat-obatan itu nggak ketemu, itu semuanya mahal. Nah, itu pun untuk pencarian pupuk sangat susah sekali karena dari untuk subsidi pemerintah itu sekarang udah dikurangin. Awalnya dari 1/4 hektar 100 kilo, sekarang cuma 55 kilo. Jadi petani sekarang itu sangat menjerit sekali, Pak. Para petani mendesak pemerintah segera mengatasi anjloknya harga gabah saat ini serta menurunkan harga pupuk, bibit, dan obat-obatan. Mustaqim dan Andri Kurniawan melaporkan dari Tulang Bawang dan Pringsewu.